Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca kitab Madarijus Sa'ud ila Iktisa'il Burud karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang syair-syair Maulid Al-Barzanji, atau kitab yang asli namanya itu adalah Iqdul Jawahir atau Iqdul Jawahir. Nah, sekarang kita sampai pada wahtasatil awalimu. Nah, jadi langsung saja mari kita mulai. Ini tinggal sedikit, baru sampai halaman berapa ini? Halaman 11. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ilmihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa humayyah wa basyiratil jinnu bi izlali zamanihi wa antakahatil kahanah. Jadi di kitab yang lain ada wantukiha, tapi di sini wantakahatil kahanatu wa rahabatir ruhbaniyah. Wala hija bikasra wala hija kullu hibrin atau hubri, kullu hibrin atau habrin khabirin husnihi ta wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki, qadnya enggak ada di sini, qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah. Nah, mudah-mudahan bisa sampai sana. Jadi wahtasati artinya gimana cara baca wahtasat itu dengan sukun sin dan ha yang muhmalah, yang tidak bertitik, dengan sukun ha, salah baca tadi. Dengan sukun ha bukan sukun sin. Wahtasat. Nah, jadi sukun ha yang tidak, ha itu tanpa titik. Nah, wa fathis sin dan fathah sin. Ma'a takhfifihi, beserta tidak ditasdidkan sinnya itu. Apa artinya syarabat atau syaribat? Syai'an itu meminum sesuatu. Ba'da syai'in, setelah terjadi sesuatu. Siapa yang meminum? Al-awalimu, yaitu anwa'ul makhluqat, beraneka ragam makhluk, meminum minuman minas sururi, daripada kebahagiaan. Bahagian kenapa? Bibayani lima ba'dahu, dengan menjelaskan sesudahnya. Apa ka'sa humayyah? Bagaimana cara membaca humayyah? Bidhammil ha, dengan dhammah ha al-muhmalah yang tanpa titik, wa fathil mim dan fathah mim, huma gitu kan, wa syaddil ya dan ditasdidkan ya-nya humayyah gitu. Humayyah wa syaddil ya'i at-tahtiyah. Wal ka'su, dan kata ka'su itu atau ka'sa itu bil hamzati, dengan hamzah. Maknaha huna, artinya ka'sa di sini adalah asyarab, yaitu meminum minuman. Kama fil qamus, sebagaimana yang ada di kitab Al-Qamus, nama kamusnya. Jadi kamus itu bernama Al-Qamus. Wal humayyah itu artinya al-khamru asyadidah, yaitu minuman beralkohol yang sangat memabukkan. Nah, jadi ka'su humayyah itu lapas yang idafatul ka'si ila humayyah, itu mengidafatkan ka'sa atau ka'sa itu kepada humayyah. Nah, lil bayani, karena untuk menjelaskan. Wa dhamiru, dan domirnya yang hak di setelah humayyah itu aidun, kembali ya domir itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyubbiha surur, dan diserupakan kegembiraan itu bisyarabil khamri, dengan meminum minuman keras. Fi kauni, ini salah, ini bukan kun tapi kulli yahsulu. Fi kauni kulli yahsulu
Apa katanya tuh? Nah, gimana nih? Jadi di sini kan karena dekatnya kelahiran Nabi, jadi bergembira orang-orang. Nah, jadi untuk menggambarkan kegembiraan orang itu sebelum masa saat ini kan masih mungkin belum gimana ya? Jadi masih zaman jahiliyah gitu kan. Jadi kalau mau bergembira karena ada kabar baik, maka dulu mungkin mereka itu minum minuman keras. Nah, tapi di sini hanya penggambaran bahwa akan datangnya kabar gembira itu disikapi dengan minum minuman keras. Ada siaran ini. Nah, selesai siarannya sudah. Wasyubih, kita baca sekali lagi. Wasyubih as-surur, diserupakan surur itu bisyarabil khamri, dengan meminum minuman keras. Fi kauni kulli yahsulu khifatu fil badani. Jadi ketika meminum minuman keras itu menjadi ringanlah badannya mungkin. Wa harakatun fihi, dan gimana ya? Wa harakatun fihi, dan bergerak di dalam badannya itu. Wa fi kaunihi, dan pada keadaannya yasri fil jasadi, berjalan mengalirlah minuman keras itu di badannya. Wa dzalika, dan yang demikian itu, yang demikian arti yang seperti ini, yaitu meminum minuman keras itu lebih mudah diterjemahkan, diartikan min hamlil kasi, daripada kita artikan hanya sekedar memegang gelasnya. Ala ma'nal ina, atas gelas itu kita artikan bejana. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila taklif, bahwasanya kalau kita artikan dia karena gembiranya hanya memegang gelas gitu kan, yahtaju ila taklif, butuh kepada satu penyandaran. Li'annal ina, karena bahwasanya bejana itu la yushrab, tidak diminum, yang diminum airnya, bukan bejananya yang diminum. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya lam yabqa fi tilkal lailah, tidaklah tersisa pada malam itu darun, satu rumah, illa asyraqat, kecuali bercahaya rumah itu. Wala makanun, dan tidak ada tempat, illa dakhalahu nur, ala ma'na mana dia? Dan tidaklah tersisa rumah kecuali akan bercahaya rumah itu. Wala makanun illa dakhalahun nur, dan tidak ada tempat kecuali tempat itu akan dimasuki oleh cahaya. Wala dabatun illa antaqat, dan tidak ada binatang kecuali ia berbicara. Wa basyaratil jinnu, dan diberikan kabar gembira kepada jin, bi izlali zamanihi, dengan dekatnya waktu lahirnya Nabi. Jadi para jin-jin itu juga diberitahu bahwa akan datang, sudah dekat waktunya. Wantakahatil kahanatu, dan batallah ilmu-ilmu orang dukun gitu, orang penyihir. Jadi kahanah ini penyihir. Nanti kita belum sampai ke sana itu. Wa basyaratil jinnu, dan diberikan kabar gembira kepada jin dengan dekatnya, bikasril hamzi, dengan kasr hamzah di izlal itu. Artinya apa? Biqurbin, dengan dekatnya. Dekatnya apa? Zamanihi, dekat zamannya Nabi yang akan lahir. Itu waktu zuhurihi, waktu akan munculnya Nabi SAW fi hadzal alam, ke dunia ini. Wal jinnu, dan bermula jin itu auladul jan, adalah anak-anak dari jan. Ini pertama kali saya dengar ini, ternyata jin itu anak dari jan. Jan ini berarti bapaknya gitu. Ada gimana nih? Jan. Tumben saya dengar jan ini. Wafihim, dan pada mereka jin-jin itu al-muslim wal kafir, ada orang muslim, ada jin yang kafir juga. Kama annal insa fihim, sebagaimana ada manusia pada mereka itu al-mu'min wal kafir, ada yang mu'min dan ada yang kafir. Wa yamutun, mereka itu mati. Wa yakuluna wa yashrabun, mereka makan minum. Walakin ikhtalifa, akan tetapi diperselisihkan, fi aklihim, di dalam tata cara makan mereka. Apakah mereka makan seperti kita
dengan kita pakai sendok, pakai tangan gitu kan, kita makan. Nah, fakila dan dikatakan orang innahu syamun, bahwasanya mereka jin itu makan hanya dengan mengendus-ngendus, hanya dengan mencium-cium makanan. Nah, itu pendapat pertama. Wakila dan dikatakan juga akalun hakikatun, mereka itu makan dengan sebenar-benar makan seperti kita. Nah, wa alal qauli tsani, dan atas pendapat yang kedua ini fazadahum, maka menambahkan mereka yang mengatakan bahwa jin itu makan dengan makan secara hakikat lah gitu. Yaitu mereka menambahkan al-azam atau al-azmu, yaitu al-azma, jadi tulang. Tulang itu makanan jin katanya. Alladzi, yang tulang itu dihasilkan dari binatang yang disembelih, yang dzikirasmullahi alaihi, yang dibacakan nama Allah ketika disembelih kepada daging itu, kepada hewan itu. Hewan nanti dagingnya itu. Nah, hewan yang disembelih dengan nama Allah itulah kan nanti ada sisa tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya itulah nanti yang dimakan. Tetapi kalau kita perhatikan kan tulang itu tidak berkurang dia, bahkan sangat lama untuk diurai. Nah, berarti kan dia itu tulang itu tidak dimakan jin dengan hakikat jadinya. Nah, gimana ini? Agak sedikit apa namanya? Membingungkan lah. Ba'da an yungkasa lahman, setelah dipakaikan daging, Aufara nih mimma kana alaih. Lanjut saja sudah nih, saya nggak tahu artinya nih. Awalannya, jadi jin-jin itu juga wa alfu dawabihim, mereka itu memberikan makanan juga kepada binatang-binatang mereka. Nah, jadi jin itu ternyata punya binatang yang nanti diberi makan, diberi pakan lah gitu. Nah, jadi saya pernah mendengar seorang YouTuber, Ustadz siapa namanya? Ustadz Fuli, orang Mesir, bisa berbahasa Indonesia, pernah menjelaskan tentang jin, bahwa jin itu bentuknya sangat-sangat aneh katanya. Ada berbagai macam bentuk katanya. Bahkan bentuknya itu tidak seperti manusia. Nah, tetapi mungkin ini apa namanya? Tapi di sana tidak disebutkan bahwa jin itu punya binatang. Nah, di sini baru saya dengar ini. Jadi mereka itu memberikan makanan kepada binatang-binatangnya. Apa yang diberikan? Ar-raus, yaitu kotoran, ba'da tabdilihi, setelah menggantikannya tibenan, menjadi kotoran itu nanti menjadi tibenan. Tibenan itu jerami, syairan atau jelai. Jelai itu sejenis padi. Au fulan atau kacang, au hashisan atau rumput. Mungkin tergantung binatangnya, mungkin apakah dia omnivora atau karnivora juga. Afadahu Muhammad Asy-Shinwani, sebagaimana memberikan penjelasan oleh Muhammad Shinwani. Wantakahat al-kahan itu. Jadi wantakahat di sini bentuknya itu bil bina'il fa'il, dengan bina fa'il. Jadi harus dibaca intakahat, jangan untukihat. Nah, artinya batalat, yaitu batallah al-kahanatu, yaitu ilmu tukang sihir. Gimana cara membaca kahanah? Bifathil kaf, dengan patah kaf. Al-akhbar, yaitu batallah informasi. Kan biasanya tukang sihir itu mengandalkan jin. Jin itulah nanti yang akan mencari informasi. Nah, bil umuril magibah, dengan perkara-perkara yang gaib, al-khifiyah, yang tersembunyi, al-ba'idah, yang jauh informasi itu, yang masa yang akan datang yang jauh lah, allati sataqa'u, yang akan terjadi fil mustaqbal, di masa depan. Wa batala sihru, dan batalah juga sihir. Jadi mungkin dibedakan di sini sihir dan informasi yang dibawa jin. Kama dzakarahu, sebagaimana menyebutkannya oleh Muhammad Samnudi. Wa rahabat bi fathir ra, dengan fathah ra gitu kan, wa kasriha bukan warahabat atau warahibat. Kalau di kitab biasa itu
warahabat kalau nggak salah, atau mungkin nanti bisa ada duanya. Apa artinya? Bil bina'il fa'il, jadi bentuk warahabat ini bentuknya bina fa'il. Kalladzi qablahu, yang ada sebelumnya seperti wantakahat itu. Artinya khafat, artinya takut atau gemetar lah. Dan gemetarlah siapa? Ruhbaniyah. Ar-Rahbaniyah, Rahbaniyah atau Ruhbaniyah. Rahbaniyah yaitu para rahib-rahib. Bifathir ra dengan patah ra. Wa takhfifil ya'i dan patah dan di tanpa ditasdidkan ianya itu Rahbaniyah. Rahbaniyah. Oh, kirain dia tasdid. Rahbaniyah jadinya. Biasanya kita baca Rahbaniyah gitu. Kenapa li'annahu laisa masdaran? Karena bahwasanya rahbaniyah itu bukan masdar, bal akan tetapi huwa jam'u ruhban. Dia adalah jamak daripada kata ruhban. Ruhban satu rahib, rahbaniyah beberapa rahib. Mufrad itu adalah bentuk mufradnya. Kama ulima sebagaimana diketahui minal qamus, daripada kamus. Jadi ini penelitiannya benar-benar teliti beliau Syekh Nawawi di sini. Kamusnya setebal apa ya? Kalau tahun 1813 beliau lahir ini. Berarti sudah ada kamus yang sangat mumpuni. Wahina izin, dan ketika itu fala yahtaju ila takdiri mudhaf, maka tidak dibutuhkan kepada mentakdirkan mudhaf. Dan wa ma'nahu, maknanya adalah jadi rahbaniyah itu artinya ubadun nasara, yaitu para hamba atau para hamba-hamba yang beragama Nasrani. Wala yaqdahu, dan tidak mengapa ta'nisul fi'li, wala yuqdahu, dan tidak dianggap, tidak mengapalah gitu apa ta'nisul fi'li, memuannaskan fi'il. Karena li'anna kulla jam'in muannasan, karena semua jamak itu adalah muannas. Walahija, dan banyaklah berbicara kullu hibrin atau habrin, banyaklah berbicara oleh orang-orang yang mempunyai ilmu, khabirin yang cerdas, wa fi hulain, dan pada sifat husnihi, pada sifat keagungannya Nabi atau keindahannya Nabi, mereka itu bingung. Jadi orang-orang yang ahli di dalam mungkin tentang sihir atau apa, mereka itu menjadi bingung karena keindahan dari Nabi Muhammad. Itu artinya, jadi coba kita selami lagi nanti sarahnya ini. Walahija bi kasril ha'i, dengan kasrah ha, walahi. Jadi kan apa artinya ain? Nataqa kasiran, yaitu berbicara dengan banyak, yaitu banyak bicara. Bi khabarihi sallallahu alaihi wasallam, dengan akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang pintar ini sudah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lahir dan banyak berbicara tentangnya. Siapa? Kullu habarin, atau bikasril ha'i kullu hibrin, jadinya al-muhmalah yang hak tanpa titik, alal afsahi itu yang paling fasih, yaitu dengan dibaca kullu hibrin. Kama fil misbah was sihah wal qamus. Nah, ini 3 disebutkan kamusnya ini sebagaimana yang ada di kamus misbah, kamus sihah, kamus namanya qamus juga. Al-fatihah, atau mempatahkan habara, jadinya kan habarin, jadinya kullu habarin. Kama irtadahu, sebagaimana berpendapat atau condong siapa? Abu Ubaidah, yaitu Abu Ubaidah. Hai alimun, jadi habrin atau hibrin ini artinya orang yang alim. Jadi walahija kullu habrin, dan banyak bicaralah oleh orang-orang yang alim tentang akan kehadirannya Nabi. Walahija bi khabarihi kullu habrin. Ya, khabari ini kelompatan tadi. Begitu. Khabirin, apa arti khabir? Ay mahirin, yaitu orang yang mahir. Jadi khabir ini juga Allah sering memakainya. Wa kana Allahu khabir, gitu kan. Wa kana Allahu khabiran, adalah Allah itu maha teliti, maha mengetahui. Jadi atau mahir dia karena teliti di sini, jadi mahir dia. Jadi mahirin bi akhbarihi, dengan informasi-informasi minal kutubil qadimatil as-samawiyah. Jadi orang-orang ini yang banyak bicara, yang alim ini, mereka itu cakap di bidang menggali informasi-informasi yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu yang berasal dari kitab-kitab samawi. Wa fi hula bi kasril ha, wa fi hila alal afsahi, atas jalan yang paling fasih, au dhammuha wa fi hula, jadi kan atau mendumahkannya wa fi hula, jadinya apa artinya? Ay sifatin
ai sifati husnihi, yaitu sifat keindahannya sallallahu alaihi wasallam. Tah di sini ai tahayyara kullu alimin, yaitu bingunglah semua orang yang alim. Wa idhafatu hal hula, dan mengidafakan hula ila husnihi, kepada kata husnihi itu min idhafatil mausuf, itu dari idhafah mausuf ila sifatihi, kepada sifatnya. Wal jar wal majrur, dan jumlah jar dan majrur itu muta'alliqun bi qaulihi tah, dihubungkan dengan perkataannya tah itu. Jadi wa fi hula ini hubungannya dengan tah yang ada di depannya. Wa utiyat ummuhu, dan didatangi ibunya beliau, fil manami, di mimpinya beliau, di tidurnya beliau, faqila laha, jadi dikatakan kepada ibunya Nabi itu oleh orang yang datang. Di sini tidak disebutkan siapa yang datang, apakah malaikat atau apakah apa gitu. Innaki qad hamalti, qadnya tidak ada. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, sungguh engkau itu sedang membawa atau mengandung, yang di dalam kandunganmu itu adalah para penghulunya, para tuannya, orang-orang yang ada di alam semesta ini. Atau wa fi riwayatin, ini belum kita kembali dulu. Wa utiyat ummuhu, dan didatangi ibunya itu. Jadi wa utiyat ini bentuknya bil bina'il maf'ul, dengan bina maf'ul. Wa bi kasril hamzah, dan dikasrahkan hamzahnya. Ai ataha atun, yaitu mendatanginya seorang yang datang. Jadi atun mungkin kan ini fa'il dari ata. Saya ada melihat atin katanya. Ma'atahrikiha, beserta menggoyang-goyangkan kakinya beliau, atau menggoyangkan apa yang tidak disebutkan. Jadi seperti membangunkan orang yang tidur lah gitu, tetapi masih di dalam mimpi. Birijlihi, jadi digoyang-goyangkan kakinya, kakinya orang yang membangunkan itu, litanabuh, untuk memberikan peringatan agar bangun, fil manami, di tidur. Nah, gimana ini? Di tidur atau di kehidupan nyata ini? Oh, yang penting dia ini di dalam tidurnya ini. Kan soalnya matanya di dalam tidur kan. Nah, ini sarahnya ini mungkin di dalam mimpinya itu ibunya beliau ini mau dibangunkan lah gitu. Soalnya mau diberikan informasi, faqila laha, maka dikatakan yang datang itu kepada Siti Aminah, ya Aminah, wahai Aminah, innaki qad hamalti, sungguh engkau telah sedang mengandung, yang isi kandungan itu adalah sayyidil alamin, penghulunya alam raya ini. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat itu bukan bi sayyidil alamin tetapi bi sayyidil anam. Berarti ini banyak cetakan kitab ini dari dulu. Soalnya banyak juga naskah-naskah yang lain mengatakan, oh ini bukan seperti itu tapi ini. Mungkin karena saking banyaknya orang membacanya jadi banyak cetakannya. Wa khairil bariyah, dan engkau mengandung sebagus atau sebaik-baik makhluk. Ay halq, yaitu ciptaan, sebaik-baik ciptaan. Wa sammihi, dan orang yang datang di mimpinya Siti Aminah itu berkata, namakan ia idza wada'tihi, apabila nanti kamu sudah melahirkannya. Ay waladathu, apabila kamu sudah melahirkannya, sama artinya Muhammadan, yaitu berikan nama dia akan Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah, karena dia nanti pada akhirnya akan banyak dipuji-puji. Jadi wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah fa innahu bil fa'i, jadi bukan li annahu tapi fa innahu dengan menggunakan fa innahu satuhmadu uqbah. Apa arti uqbah? Ay akhiratuhu waqtami sya'nak, dan sembunyikanlah akan kondisimu ini. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat dhaifatin, ini sudah tidak berhubungan dengan waqtami di sini. Jadi diperintah untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam kandungan beliau, agar tidak iri orang yang iri, tidak hasad orang yang hasad mungkin. Wa fi riwayatin dhaifatin jiddan, dan pada sebuah riwayat yang sangat-sangat lemah. Wa aliki alaihi, berarti ini lanjutan mimpinya nih. Gantunglah ini apa, yaitu hadhihi tamimah, yaitu
mantra ini. Jadi ada mantra. Jadi orang yang datang atau sesuatu yang datang di mimpi Aminah itu memerintahkan Aminah untuk menggantungkan satu mantra. Qalat Aminah, berkata Aminah, fantabahtu, maka aku bangun. Mungkin bangun artinya ini wa inda ra'si, dan di dekat kepalaku itu sahifatun, ada sebuah kertas min zahabin yang terbuat dari emas, maktubun fiha, yang tertulis di kitab itu atau di sahifah itu hadhihi tamimah, inilah yang tertulis, yaitu u'idzuhu bil wahidi, aku berlindung dengan zat yang Maha Esa, yaitu Allah yang Maha Esa. Ini berarti ini bentuk kata-kata dari mantra itu nih. Min syarri kullin hasidid. Jadi aku berlindung kepada Allah dari keburukan tiap-tiap orang yang hasud. Wa kulli khalqin ra'idi, dan pada tiap-tiap ciptaan yang akan menggoda. Min qa'imin wa qa'idin, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk. An sabilin haidin, dari ansabilil haidu, orang yang akan menghalangi satu jalan. Alal fasadi jahidu, yang tetap berbuat kerusakan, orang yang bersungguh-sungguh melakukan kejahatan, mungkin maksudnya ini. Jadi mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ini syair ini sangat ini tanpa harokat. Yang namanya syair itu apalagi belum pernah kita baca agak sulit. Min nafisin, daripada tiupan buhul-buhul, au qaidin, ataupun simpulan tali-tali penyihir. Wa kullu khalqin maridi, dan dari wa kulli khalqin maridan, dari makhluk-makhluk yang akan mencelakai lah itu. Ya'khudhu bil marasidi, yang akan mengintai di tempat pengintaian. Fi turuqil mawaridi, pada jalan-jalan laluannya bintang. Jadi kan biasanya setan itu mengintip informasi di dekat bintang. Kalau nggak salah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi mencuri informasi, lalu setan akan dipanah dengan panah-panah, yaitu syihab namanya. Anhahum, jadi masih berhubungan dengan orang yang datang atau sesuatu yang datang di mimpinya beliau. Kita selesaikan sampai akhirilah ini. Anhahum anhu billah, jadi orang yang didatang mimpinya itu melarang mereka, mencegah mereka, yaitu yang tadi disebutkan semua keburukan tadi itu. Anhu billahi, dengan nama Allah yang Maha Al-A'la, yang Maha Tinggi. Wa ahwata minhum, dan memagari minhum, dari mereka itu, bil yadil aliyah, dengan kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Wal apa nih? Ini mungkin wal kanfu, mungkin mubtada ini sudah ini. Dan bermula penjagaan alladzi la yara yadallah, dan penjagaan yang sesuatu yang tidak melihat kekuasaan Allah, fauqa aidihim, yang masih di atas, gimana artinya nih? Wa hijabullah duna adihim la yadurrunahu, yang tidak akan mampu menyakiti beliau. Fi maq'adin, baik dalam keadaan duduk, wala manamin, ketika tidur, wala masirin, ketika berjalan, wala maqamin, ketika berdiri. Awal laili, pada awal malam, wa akhir al-ayami, dan pada akhir hari. Famakna, ini dia nih artinya nih. Famakna khalqin ra'idin, artinya makhlukin, yaitu makhluk yang itu artinya makhluk talibun, makhlukun talibun, atau makhlukin talibin, makhluk yang mencari, yang tetap berbuat kejahatan lisu'i. Wa makna, dan arti dari anis sabili itu adalah haidun, yaitu anit tariqi, yaitu menyimpang dari jatuh jalan, as-sawi, yang benar, ma'ilun, yang condong, iya. Gimana caranya? Wa ma'nal mirsad, dan arti daripada marasid itu, marasid ini mungkin jamak dari mirsad, ini artinya al-maraqib, yaitu tempat melihat-lihat atau mengintai. Wa ma'na turuqul mawarid, dan makna dari jalan-jalan mawarid itu adalah mawadhi' allati tujma'u fiha, yaitu tempat-tempat yang orang-orang berkumpul padanya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.
karena ini lumayan sulit juga nih. Attirillahumma qabrahul karim bi'alfin syadiyin min salatin wa taslim. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Silahkan dikritik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.